شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, ribuan nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Allah yang telah memberikan kita nikmat melihat, nikmat mendengar, bahkan nikmat-nikmat lain yang tidak pernah akan bisa kita hitung. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan nikmat. Yang nikmat-nikmat itu tidak akan pernah bisa kita hitung. Nikmat yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran bahwa tidak akan ada manusia yang akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahwa jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang telah mencontohkan cara hidup yang ideal untuk kita semua, sehingga alhamdulillah kita merasakan terangnya dunia dengan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan di dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, seperti yang sudah kami singgung di mukadimah bahwa Allah telah memberikan kita ribuan nikmat. Adapun salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hati yang dimiliki oleh setiap manusia. Hati yang akan menjadi pembeda antara satu orang dengan orang yang lain. Hati yang akan menentukan nilai kita di dunia maupun di akhirat. Hati yang akan menuntun kita untuk melakukan suatu perbuatan. Karena hati adalah raja dan anggota tubuh lainnya adalah pasukan-pasukannya. Hal itulah yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduh, fa in tabal malik taba junuduh, fa in khabusal malik khabusa junuduh. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hati adalah raja dan anggota tubuh kita adalah pasukan dan tentara-tentaranya. Fa in tabal malik, apabila raja itu baik, maka akan baik pula pasukan dan tentara-tentaranya. Fa in khabusal malik, dan apabila raja itu buruk, maka akan buruk pula seluruh pasukan dan tentara-tentaranya. Hadirin rahimakumullah, maka di bulan yang suci ini, marilah kita merenung apakah kita sudah memiliki hati yang mencintai apa yang Allah cintai, dan apakah kita sudah memiliki hati yang benci terhadap sesuatu yang Allah benci, sehingga puasa yang kita lakukan akan lebih sempurna dengan hati yang bersih. Karena biasanya mulut yang selalu berkata kotor adalah berasal dari hati yang kotor. Mata yang melihat sesuatu yang kotor juga berasal dari hati yang kotor. Maka tidak akan sempurna puasa kita jika selama puasa mulut kita digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, untuk berdusta contohnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan
qaula zur atau perkataan dusta, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh dengan an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dengan rasa lapar dan rasa haus yang dia tahan selama berpuasa. Maka marilah kita sekali lagi untuk introspeksi diri di bulan yang suci ini, untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan hati kita masing-masing. Di dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa di dalam hati kita itu ada segumpal daging, yang apabila daging itu baik, maka akan baik pula seluruh amalan-amalan kita. Dan apabila daging itu buruk, maka akan buruk pula seluruh perbuatan kita, tangan kita, kaki kita, dan lain sebagainya. Kemudian Nabi melanjutkan, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah al-qalbu, adalah hati. Maka hadirin rahimakumullah, hati yang baik insya Allah akan menunjukkan perilaku yang baik, akan menunjukkan tangan yang baik, akan menunjukkan kaki yang baik, akan menunjukkan mata yang baik. Dalam artian mata yang digunakan untuk melihat yang baik, tangan yang digunakan untuk sesuatu yang baik, dan kaki digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Maka insya Allah dengan begitu puasa kita akan lebih sempurna lagi, dan bulan suci ini akan lebih kita maksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, ahusu nafsi wa iyyakum, untuk senantiasa membersihkan hati dari sesuatu yang mengotori hati kita. Dan ahusu nafsi wa iyyakum, saya pribadi juga berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para penonton sekalian agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang penuh berkah ini. Hadza wa nas'alullaha at-taufiq wasyadad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.